Selamat hari Minggu, teman-teman. Tema ibadah hari ini adalah senang melihat teman senang. Mari kita hening sejenak. Teman-teman, yuk kita menyanyi dari PKJ nomor 4. Judulnya Angkatlah Hatiku pada Tuhan. Mari kita doa pembukaan yang dipimpin oleh Sander. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, beri hati kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas pernyataan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah anak sekolah minggu GKJ secara online. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berkati sarana dan jaring internet agar lancar selama ibadah. Kami sarankan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita menyanyi lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku dari PKJ nomor 216. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita,
Mari teman-teman kita baca Alkitab kita, Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, dia yang membangun engkau akan menjadi suami. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, yuk kita dengerin cerita. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan mengenal seorang nabi. Nabi itu bernama Nabi Yesaya. Yesaya berarti Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan Yesaya, dan melalui Yesaya Tuhan menyelamatkan orang-orang di sekitar Yesaya. Nabi Yesaya bekerja dan berkarya bersama orang Israel. Yuk kita saksikan video berikut. Yesaya adalah seorang nabi besar yang juga merupakan penulis kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama. Yesaya dipanggil sebagai nabi pada tahun 740 sebelum Masehi, setelah kematian Raja Uzia yang memerintah kerajaan Israel Selatan, atau sering disebut juga kerajaan Yehuda. Nama Yesaya disebutkan sebanyak 53 kali dalam 9 kitab dalam Alkitab. Namanya pertama kali disebut dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 2. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Arti nama. Nama Yesaya diambil dari bahasa Ibrani. Yesayahu, yang berarti Yahweh, adalah penyelamat atau keselamatan dari Allah. Yesaya adalah anak Amos, Yesaya 38 ayat 1. Yesaya menikah dengan seorang nabiah, Yesaya 8 ayat 3, yang melahirkan 2 orang putra, yaitu Syar-Yashub dan Maher-Shalal-Hashibaz. Nama yang diberikan kepada kedua anaknya merupakan petunjuk mengenai misi pelayanannya. Dari keluarga terpandang dan berpendidikan. Menurut tradisi Yahudi, Yesaya berasal dari keluarga raja dan diduga juga sebagai bangsawan. Yesaya adalah seorang yang berpendidikan tinggi yang sangat dihormati oleh penduduk Yerusalem. Ia memiliki karunia kenabian dan sering memberikan nubuat kepada para raja mengenai politik luar negeri Yehuda. Yesaya juga dikenal sebagai nabi yang paling memahami kesusastraan dan paling berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitab. Ajaran pelayanan Yesaya. Dalam pelayanannya, Yesaya selalu menitik beratkan kepercayaan kepada Allah sekalipun dalam keadaan yang paling sukar. Selain itu, ia juga aktif dalam bidang politik. 2 ajaran penting penyampaian Nabi Yesaya dalam melayani di Yehuda ialah penekanannya akan Yahweh Sebaot dan Kadosi Israel. Yahweh Sebaot berarti Tuhan semesta alam yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi, dan Kadosi Israel yang berarti Sang Kudus Israel. Yesaya meyakini bahwa Allah hadir secara aktif. Yesaya mengetahui bahwa Allah memakai kekuasaan dan kekuatan Asyur untuk menghukum orang Israel. Tetapi ia pun tahu bahwa kekuatan dan kekuasaan Asyur dibatasi pula oleh kekuasaan Allah. Banyak menubuatkan kedatangan Mesias. Nabi Yesaya hidup satu zaman dengan Hosea dan Mika. Nabi Yesaya juga turut menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Di antaranya, nubuatan mengenai Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan dan disebut Immanuel dalam Yesaya 7 ayat 14, yang digenapi dalam Matius 1 ayat 23, nubuatan Mesias akan disebut orang Nazaret dalam Yesaya 11 ayat 1,
yang digenapi dalam Matius 2 ayat 23, nubuatan Mesias akan diutus untuk menyembuhkan orang yang patah hati dalam Yesaya 61 ayat 1-2, yang digenapi dalam Lukas 4 ayat 18-19, nubuatan Mesias akan diludahi dan dipukuli dalam Yesaya 50 ayat 6 yang digenapi Matius 26 ayat 67. Nubuatan Mesias akan disalibkan bersama para penjahat dalam Yesaya 53 ayat 12 yang digenapi Matius 27 ayat 38. Nubuatan Mesias akan menjadi korban penebusan dosa Yesaya 53 ayat 5-12 yang digenapi dalam Roman 5 ayat 6-8 dan masih banyak lagi nubuatan lainnya. Lokasi pelayanan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi yang melayani di daerah Yehuda selatan Israel. Ketika Israel pecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan, maka Nabi Yesaya fokus melayani di daerah selatan. Yesaya melayani, berkhotbah, dan bernubuat selama 40 tahun di Yerusalem. Ia menyampaikan pesan Tuhan kepada raja-raja, para pangeran, dan rakyat. Yesaya melayani dalam masa pemerintahan 4 raja Yehuda yang berbeda, yakni pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dalam kepemerintahan Raja Hizkia, Nabi Yesaya menjadi penasehat khusus sang raja dalam mengambil keputusan bagi orang Israel. Oleh karenanya, Raja Hizkia memerintah dan membawa rakyatnya untuk takut kepada Tuhan. Pada waktu itu, orang Israel diserang oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur waktu itu menang. Bangsa Asyur kemudian menguasai dan menjajah orang Israel. Bisa dibayangkan, kalau dijajah atau ditawan itu tidak menyenangkan. Lalu bangsa Israel mencoba untuk melawan bangsa Asyur. Tapi bangsa Israel tidak bisa melawan bangsa Asyur. Malah justru bangsa Asyur kembali menyerang bangsa Israel. Setelah penyerangan itu, bangsa Israel dibuang ke Babel. Akhirnya Yerusalem sebagai kota tempat tinggal bangsa Israel ditempati oleh orang-orang asing. Bangsa Israel tentunya mengalami ketakutan, khawatir di tempat pembuangan. Tetapi keadaan berangsur-angsur membaik dengan datangnya bangsa Persia. Bangsa Persia yang kekuasaannya besar menang melawan bangsa Asyur. Dengan demikian, orang-orang Israel memperoleh kebebasan. Orang Israel yang tadinya tinggal dalam pembuangan di Babel lalu dipulangkan ke kampung halaman mereka, yaitu kota Yerusalem. Setelah mereka berada di Yerusalem, Yesaya memberikan semangat bagi bangsa Israel untuk bangkit. Memberikan semangat untuk membangun kembali kota asal dan bait Allah. Orang Israel terhibur oleh Yesaya. Mereka mendapatkan semangat baru dan penghiburan. Kata-kata penyemangat. Orang-orang Israel bersemangat ketika harus membangun bait Allah kembali. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Dia memberikan semangat baru kepada bangsa Israel. Bagus ya ceritanya. Semoga ceritanya bisa menguatkan teman-teman semua. Pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut adalah, aku bersukacita menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Yuk sekali lagi. Aku bersukacita menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Untuk merespon firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari PKJ nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan doa Bapa Kami dan dilanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Pujilah Tuhan, hai jiwa.
yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita mengumpulkan persembahan. Persembahan diiringi lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan dari PKJ nomor 14. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita berdoa persembahan. Lalu dilanjutkan dengan doa syafaat oleh Ibu Maria Hati. Anak-anak yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah serta penyertaan-Mu di dalam kami melaksanakan ibadah di pagi hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan, terimalah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dan berkatilah agar kiranya dapat kami gunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara, ataupun orang tua kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan menyertai dalam segala proses pengobatan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sudah memasuki PTM di sekolah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberikan kesehatan, khususnya dalam masa pandemi, sehingga anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk keluarga, orang tua, dan teman-teman kami dimanapun mereka beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi mereka. Kami berdoa juga untuk komisi anak, baik itu bagi para pelayan, kakak-kakak kami yang melayani kami dalam melaksanakan ibadah setiap hari Minggu, supaya dapat terlaksana dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai baik Bapak Presiden maupun para menteri yang bekerja untuk pembangunan dan kesejahteraan di negara ini, khususnya untuk kebutuhan anak-anak di dalam mentaati prokes penanggulangan COVID-19. Semua doa ini kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, dadah.